Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Ibrahim Fanani, NRP 50262311195. Nah, di lab kali ini adalah lab Linux server. Dan di lab ini itu akan menjelaskan bagaimana menggunakan baris perintah Linux untuk mengidentifikasi server yang berjalan pada suatu komputer tertentu. Nah, di lab ini kita akan membahas server dan using telnet to test TCP service, menggunakan telnet untuk menguji layanan atau menguji TCP service. Equipment yang dibutuhkan yaitu seperti biasa security workstation, virtual machine. Nah, langsung ke part 1 yaitu server. Nah, server itu adalah server are essentially program written to provide specific information upon request. Nah, pada dasarnya server itu program yang ditulis untuk memberikan informasi tertentu atas permintaan. Begitu. Nah, ini ada langkahnya. Langkah pertama seperti biasa yaitu membuka CyberOps Workstation Virtual Machine, terus login dengan menggunakan analis yang passwordnya yaitu CyberOps. Nah, di sini saya sudah membuka, langsung saja masuk ke bagian ini SOC analis, lalu masukkan sandingnya atau password CyberOps. Di sini juga tertera passwordnya. Nah, CyberOps. Kita klik enter. Nah, pada step 2 lalu kita akan membuka terminal. Di sini sudah otomatis terbuka. Mungkin saya ulangi lagi. Nah, di sini ada terminal atau kita bisa buka di sini terminal. Mungkin bisa langsung buka ke sini aja. Harusnya sih ada langsung di desktopnya. Langsung buka, open. Nah, setelah dibuka, kita selanjutnya mau menampilkan layanan atau menampilkan service yang sedang berjalan. Nah, caranya yaitu kita copy di sini, kita coba. Nah, ini nggak bisa di copy ya, harus diketik sudo ps passwordnya, masukkan password yang tadi CyberOps. Oke. Salah. Oke. Udah langsung keluar. Nah, di sini udah keluar. Nah, ini. Many different program can be running on a given computer. Banyak program berbeda yang dapat berjalan pada komputer tertentu. Especially a computer running a Linux operating system. Nah, terutama komputer yang menjalankan sistem operasi Linux. Nah, di sini banyak program yang berjalan di latar belakang. Nah, sehingga pengguna itu mungkin tidak segera mengetahui program apa yang sedang berjalan pada komputer tertentu. Nah, caranya untuk mengetahui program apa yang terdapat berjalan pada latar belakang yang sehingga tidak diketahui caranya yaitu dengan menggunakan perintah ini. Oke, selanjutnya mengapa perlu menjalankan run sebagai root.
Jawabannya yaitu kenapa perlu menjalankan PS sebagai root. Nah, di sini kita kan ini menjalankan PS sebagai root karena jawab beberapa proses bukan milik pengguna dan mungkin tidak ditampilkan jika PS dijalankan sebagai analis yang merupakan akun pengguna biasa. Nah, ini. Oke, selanjutnya kita akan coba perintah yang ini. Kita close dulu atau bisa langsung dilanjutkan, tapi biar nggak bingung kita close aja lalu kita buka lagi yang baru. Oke, sudo Nginx password kita masukkan CyberOps. Nah, lalu kita masukkan lagi sudo, lalu masukkan bawahnya ya, sudo ps spasi ech yang besar. Nah, akan keluar seperti ini, sama seperti ini. Nah, di Linux itu program itu juga dapat memanggil program lain. Nah, perintah PS ini juga dapat digunakan untuk menampilkan proses tersebut. Nah, menggunakan opsi ini EJH ini untuk menampilkan tree proses sedang berjalan setelah memulai server web Nginx dengan hak yang proper, hak yang istimewa atau hak yang lebih tinggi. Gitu. Nah, sudah coba akan muncul seperti ini. Oke, lalu bagaimana suatu hierarki proses direpresentasikan oleh PS? Nah, ini bisa melalui ini truth. Nah, oke, langsung saja kita coba yang selanjutnya, yaitu menggunakan netstart. Oke, kita close dulu. Netstart. Netstart. Nah, muncul ini. Nah, perintah netstart ini digunakan untuk membantu mengidentifikasi server jaringan yang berjalan di komputer. Nah, netstart ini terletak pada kemampuannya untuk menampilkan koneksi jaringan.
Ini terdapat koneksi jaringan di sini. Menampilkan koneksi jaringan, state connected. Nah, itu laptopnya. Nah, ini ada proto atau Unix, ini juga Unix. Mungkin setiap perangkat yang lain mungkin ada yang berbeda. Tuh. Terus lanjut ke perintah ini, netstart /tunap. Oke, kita close dulu. Kita open sudo netstart tunap. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, ini gunanya untuk apa? Netstart tunap menggunakan netstart dengan opsi tunap ini untuk menyesuaikan keluaran dari netstart. Nah, netstart ini memungkinkan beberapa opsi dikelompokkan bersama di bawah. Nah, ini strip yang sama. Gitu. Nah, apa arti dari simbol ini? /t, /u, /n, n/p. Option di opsi netstart. Nah, A ini aku tulis dulu. A itu menunjukkan soket yang mendengarkan ataupun tidak. Nah, ini terus n/n, sorry bukan slash tapi strip n ini digunakan untuk keluaran numerik, menggunakan keluaran numerik. Nah, seperti resolusi DNS, perlayanan atau nama pengguna. Terus /p itu menunjukkan PID dari proses pemilik koneksi. Nah, seperti ini. Terus strip T itu menunjukkan koneksi TCP, dan strip U itu menunjukkan koneksi UDP. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus apa urutan opsi yang penting untuk netstart? Nah, di netstart ini tidak ada karena urutan opsi itu tidak relevan. Jadi tidak urutan opsi tidak relevan. Oke. Selanjutnya itu apa yang dimaksud dengan kolom-kolom ini? Nah,
ini itu apa, kolom bruto ini apa, kolom ini apa. Nah, di sini sudah dijelaskan. Kolom pertama itu menunjukkan protokol layer 4. Nah, ini seperti kita menggunakan apa, UDP ataupun TCP. Nah, untuk kolom ketiga, nah ini. Nah, kolom ketiga ini itu format untuk menampilkan alamat IP lokal dan port tempat server tertentu dapat diakses. Nah, di sini kan 000. Nah, 000 itu menandakan bahwa server saat ini itu listen semua alamat IP yang dikonfigurasi di komputer. Nah, untuk kolom keempatnya itu, nah ini kolom empatnya itu menunjukkan atau menggunakan format soket yang sama untuk menampilkan alamat dan port pelangkat di ujung koneksi jarak jauh. Nah, 000 itu, nah di kasus ini kan 000. Nah, itu berarti tidak ada perangkat jarak jauh yang saat ini menggunakan koneksi tersebut. Yang kolom kelima itu ini menampilkan koneksi, status koneksi, dan kolom keenam itu menampilkan ID proses atau PID. Nah, yang bertanggung jawab atas koneksi. Nah, kolom ini juga itu menampilkan nama singkat yang terkait dengan proses tersebut. Jadi lengkap, jadi singkat. Oke. Nah, di sini, nah berdasarkan based on the nested output, so in item what is the layer for protocol connection status and PID of the process running on port 80. Nah, ini berdasarkan keluaran dari netstat yang ditunjukkan pada item D ini, apa protokol 4 layernya, terus status koneksinya apa, terus PID-nya dari proses tersebut yang berjalan pada port 80. Ini kita lihat saja di sini. Nah, ini protokolnya, protokol layernya itu TCP. Terus state-nya itu listen. Terus status koneksinya 395 dan PID-nya itu engine master. Jadi kita isi aja langsung protokol 4 layernya itu TCP. Terus connection statusnya itu listen, terus 395. Oke, sudah. Nah, ini muncul. Bentar. Oke. Nah, ini while port number are just a convention, can you guess what kind of service is running on port 80 TCP? Dapatkah Anda menebak jenis layanan apa yang berjalan pada port 80? Port 80. Nah, ini kan port 80. Ini kemungkinan yaitu, sudah jawab, ini kemungkinan atau ini mungkin server web. Oke. Jadi 80 itu adalah server web. Port 80 TCP itu server web. Nah, terkadang untuk menghilangkan informasi yang diberikan oleh netstat dengan PS berdasarkan keluaran item D, diketahui bahwa suatu proses dengan
PID 395 terkait ke port TCP 80. Nah, port 395 ini digunakan dalam contoh ini. Gunakan PS atau GRIP atau GRIP untuk mencantumkan semua baris keluaran PS yang berisi PID 395. Ganti 395 dengan nomor PID untuk instan Nginx tertentu yang sedang berjalan. Jadi dengan menggunakan perintah ini kita coba di Linux-nya, di terminal sudo ps spasi elf, terus ini ya, garis tiga, terus script 395. Oke, kita enter, kita masukkan password CyberOps. Nah, setelah keluar X, nah ini sudah keluar. Nah, pada output di atas itu perintah PS disalurkan melalui perintah grep. Nah, untuk memfilter hanya baris yang berisi angka 395, hasilnya adalah ini ya, sesuai dengan kasusnya. Di sini terdapat 3 baris, kurang lebih sama lah sama yang ini. Nah, ini 5, ini 5, ini 0, tapi ini 1, 5, 0. Nah, ini baris pertama itu menunjukkan proses yang dimiliki oleh pengguna root. Nah, kolom ketiga ini, kolom ketiga. Nah, oke. Terus baris kedua itu menunjukkan proses dengan PID 396 yang dimiliki oleh HTTP dimulai oleh proses 395 pada pukul 19.33. Oke. Bentar, kita zoom dulu di sini biar lebih jelas. Nah, terus untuk baris ketiga itu menunjukkan, nah ini kan jamnya 09.38. Ini mungkin tidak sesuai ya dengan jam yang aslinya. Baris ketiga itu menunjukkan proses yang dimiliki oleh pengguna analis. Nah, ini baris ketiga paling bawah ini, analis dengan PID. Nah, PID-nya itu di sini 37. Jadi ini 3789 dimulai oleh proses dengan PID 1872. Nah, di sini dilihat, di sini beda. Di sini ini 3497 dimulai dengan 3432. Nah, sebagai perintah. Nah, ini sebagai perintah grep baris ketiga, proses PID mungkin begitu saja ya. Langsung ke soalnya, pertanyaannya ini. Nah, proses PID 395 adalah Nginx. Nah, bagaimana hal itu disimpulkan dari output di atas? Nah, kita lihat saja. Nah, kolom terakhir baris 1, kita lihat kolom terakhir baris 1. Nah, ini kan ada Nginx-nya. Nah, berarti berdasarkan kolom terakhir baris 1,
output menunjukkan baris perintah Nginx. Nah, ini kan terdapat Nginx di sini. Terus, apa itu Nginx dan apa itu fungsinya? Nah, ini yang saya ketahui itu Nginx itu adalah web server. Nginx is a web server. Kurang lebih begitu. Untuk lengkapnya bisa langsung lihat di Google atau search di internet. Nah, selanjutnya baris kedua menunjukkan bahwa proses 396 ini oleh pengguna bernama HTTPN memiliki proses 395. Nah, sebagai proses induknya atau parent process, apa artinya dan apakah ini perilaku umum? Nah, langsung jawab saja. Nah, ini berarti bahwa Nginx itu memulai dengan memulai proses 396 dengan nama pengguna HTTP. Ini normal ya guys ya, ini normal karena Nginx itu berjalan sendiri untuk setiap klien yang terhubung ke port 80 TCP. Lebih begitu. Ini jangan salah, nah 396 harusnya. Jadi ini tuh hal normal karena gitu berjalan sendiri untuk setiap klien yang terhubung ke port 80 TCP ini. Nah, ini kenapa baris terakhir menunjukkan grep 395. Nah, ini ya. Kalau di sini 395 kurang lebih sama yang ini ya. Sama yang di labnya ini, sama di perangkat saya, ini kurang lebih sama grep 395. Kenapa baris terakhir itu menunjukkan itu grep 395? Nah, langsung kita jawab, karena grep 395 digunakan untuk memfilter keluaran atau output PS saat outputnya dikompilasi. Nah, grep 395 ini masih berjalan dan oleh karena itu ia muncul dalam daftar. Nah, grep 395 ini itu digunakan untuk memfilter output dari PS ya, dan sebelumnya kita lakukan PS itu digunakan untuk perintah untuk menunjukkan ini kan. Nah, itu grep 395 itu untuk memfilter pada saat keluaran dikompilasi. Nah, kenapa bisa muncul di sini? Karena grep 395 itu masih berjalan. Tuh. Terus yang part kedua atau bagian kedua
kita akan menggunakan telnet untuk menguji layanan TCP. Oke. Langsung saja kita coba. Kita close dulu, kita open lagi. Kita langsung, nanti saya jelaskan. Kita masukkan dulu sesuai perintah dari lab ini. 80 portnya ini ya, 80. Oke, nah akan muncul seperti ini. Nah, telnet itu apa? Telnet itu adalah aplikasi sel jarak jauh yang sederhana. Telnet ini dianggap tidak aman karena tidak menyediakan enkripsi. Nah, telnet ini berguna untuk menguji atau mengumpulkan informasi tentang layanan TCP dengan cepat. Nah, di sini ini sangat disarankan agar SSH digunakan sebagai aplikasi sel jarak jauh, bukan telnet. Nah, di sini sebaiknya itu disarankan itu untuk menggunakan SSH, bukan untuk menggunakan telnet. Tapi di sini kita hanya mencoba saja atau sebagai latihan saja. Nah, ini selesai keluar seperti ini. Lalu kita coba untuk ini. Kita coba langsung masukkan VDSA F S3AF. Oke, salah. Tekan beberapa huruf pada keyboard. Tombol apapun bisa digunakan. Setelah beberapa tombol ditekan, tekan enter. Berikut ini output yang lengkapnya termasuk koneksi telnet. Coba ini nggak bisa, kenapa pun tombol. Kita coba dulu lagi dengan telnetnya. Oke, kita berarti langsung tekan tombol apapun, langsung kita klik enter, akan muncul seperti ini. Nah, di sini HTML kurang tahu ya apa ini menunjukkan apa, saya kurang tahu, mungkin di bawah mungkin akan dijelaskan. Oke, ini thanks to protokol. Berkat protokol telnet, koneksi TCP teks biasa dibuat oleh klien langsung ke server engine yang listen pada port 02700 TCP 80. Koneksi ini memungkinkan kita untuk mengirim data langsung ke server karena Nginx adalah server web. Ia tidak memahami urutan huruf acak yang dikirim kepadanya dan mengembalikan kesalahan dalam format halaman web. Oke. Berarti ini menunjukkan bahwa Nginx itu tidak memahami, maka Nginx itu mengeluarkan huruf acak ataupun huruf seperti ini, yang berarti bahwa Nginx itu tidak memahami perintah.
Nah, di sini sudah dijelaskan tidak memahami urutan huruf acak yang dikirim kepadanya dan mengembalikannya kesalahan dalam format halaman web. Nah, dalam format begini. Oke. Lalu, mengapa kesalahan dikirim sebagai halaman web? Mengapa kesalahan dikirim sebagai halaman web? Oke, di sini kan kesalahannya itu dikembalikan dengan halaman web. Pet request ini. Oke, kenapa? Karena yang saya tahu itu Nginx adalah web server atau server web. Dengan demikian, maka itu hanya menggunakan protokol HTTP. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini meskipun server melaporkan kesalahan dan memutuskan koneksi, kami dapat belajar banyak hal. Kami belajar bahwa Nginx dengan PID 395 sebenarnya adalah web server. Oke, ini hal yang bisa dipelajari ya. Nginx dengan PID 395 itu adalah web server. Nah, versi Nginx adalah 1.16.1 begitu. Terus tumpukan jaringan VM CyberOps Workstation berfungsi penuh hingga lapisan 7 lebih begitu. Nah, selanjutnya yaitu ini kita baca dulu. Not all service are equal. Some service are designed to accept formatted data and will not terminate is garbage is entered via keyboard. Below is an example of such service. Nah, tidak semua layanan itu sama. Beberapa layanan dirancang untuk menerima data yang tidak diformat dan tidak akan berarti jika ada sampah yang dimasukkan melalui papan ketik. Berikut ini adalah contoh layanan tersebut. Oke, dengan melihat output nested yang disajikan sebelumnya, Anda dapat melihat proses yang terhubung ke port 22. Nah, gunakan telnet untuk menghubungkannya. Nah, port 22 TCP ditetapkan untuk layanan SSH. Service SSH memungkinkan administrasi untuk terhubung ke komputer jarak jauh dengan aman. Berikut outputnya. Nah, tadi kita menggunakan telnet. Telnet itu kurang aman untuk digunakan. Nah, alternatifnya yaitu menggunakan SSH. Itu rekomendasi yang disarankan oleh lab ini. Kita langsung coba. Langsung di sini aja ya. Telnet 127.0.0.122. Nah, 22 ini adalah SSH service. Kita enter. Akan muncul seperti ini, SSH 2.0 open SSH. Nah, ini. Nah, gunakan telnet untuk terhubung ke port 68. Apa yang terjadi? Port 68. Port 22. Harusnya tidak bisa. Nah, tidak dapat terhubung. Karena koneksi ditolak. Nanti kita akan praktekkan. Karena telnet ini adalah protokol berbasis TCP dan tidak akan terhubung
terhubung ke port UDP. Nah, kita akan coba. Kita close dulu. Kita akan coba. Nah, ini kita disuruh untuk menghubungkan ke port 68. Sorry, 68. Nah, ini tidak bisa ya. Oke. Yang terakhir itu apa keuntungan menggunakan Nestat. Nah, Nestat ini memungkinkan analis untuk menampilkan semua koneksi yang saat ini ada di komputer. Nah, kurang lebih begitu keuntungan dari telnet ini. Seperti praktek yang sudah saya lakukan tadi, kita bisa menampilkan koneksi yang ada di komputer ini. Selanjutnya, apa keuntungan menggunakan telnet? Apakah aman? Ya, sebenarnya telnet itu aman digunakan selama tidak digunakan sebagai sel jarak jauh. Nah, sangat aman untuk menguji atau mengumpulkan informasi tentang layanan jaringan tertentu dengan cepat. Nah, telnet ini sebenarnya aman selama tidak digunakan sebagai sel jarak jauh. Ini tadi Nestat ya. Jadi Nestat itu untuk menampilkan semua koneksi yang ada dalam komputer. Terus telnet itu digunakan untuk menguji atau mengumpulkan informasi tentang layanan jaringan tertentu dengan cepat. Menguji dan mengumpulkan layanan jaringan dengan cepat. Lebih begitu. Apakah aman menggunakan telnet? Aman selama tidak digunakan sebagai sel jarak jauh. Ada alternatifnya seperti sel tadi yang disarankan, tapi di sini kita menggunakan telnet. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau bisa saya lakukan untuk lab kali ini, lab Linux server ini. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.